Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Sepina Ariati sebagai moderator pada presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan membahas tema media pembelajaran dan LKPD pembelajaran kelas rangkap. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya Misi Putri. Saya Fernanda Evangelista. Terima kasih. Langsung saja ke penyampaian materi pertama. Di sini pengertian media pembelajaran dan LKPD. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran seperti perasa pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. LKPD adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis. LKPD juga merupakan bahan ajar sebagai lomba kegiatan untuk menyelesaikan suatu tugas pada proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilakukan oleh Septi. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran dan LKPD. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi, yaitu media pembelajaran seperti gambar, video, dan alat peragam membantu siswa memahami konsep yang abstrak dengan lebih mudah dan visual. Yang kedua, menarik perhatian anak, yaitu dengan menggunakan media yang kita gunakan, pembelajaran lebih menarik perhatian mereka. Awalnya biasa saja, mereka tertarik untuk memperhatikan warna-warna yang terlihat pada media, memperhatikan bentuknya dan lain sebagainya sebagai pengantar rasa keingetahuan mereka terhadap materi yang akan disajikan. Yang ketiga, memperjelas isi pesan pembelajaran, yaitu media pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap indera-indera anak dalam memahami materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan media yang digunakan mampu membuat indera menangkap pesan secara nyata, konkret, sehingga materi yang disampaikan lebih jelas dan detail. Keempat, pembelajaran lebih interaktif, yaitu kehadiran media yang menarik, berwarna, dan bervariatif dapat membuat anak lebih aktif, terlibat, bebas eksplorasi, dan mencoba hal baru dalam kegiatan pembelajaran melalui bermainnya. Kemudian, meningkatkan motivasi belajar, yaitu media pembelajaran ini yang menarik dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tersebut lebih termotivasi untuk belajar. Yang keenam, meningkatkan kreativitas, yaitu media pembelajaran yang bervariatif dapat merangsang kreativitas anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Yang terakhir, memperkuat ingatan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik ini seperti gambar, video, atau permainan edukatif, anak-anak lebih mudah mengingat informasi yang sudah dipelajari. Kemudian, manfaat dari LKPD. Yang pertama, peserta didik bisa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep variatif, dapat merangsang kreativitas anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Yang terakhir, memperkuat ingatan, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik ini seperti gambar, video, atau permainan edukatif, anak-anak lebih mudah mengingat informasi yang sudah dipelajari. Kemudian, manfaat dari LKPD. Yang pertama, peserta didik bisa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep, membantu peserta didik untuk menemukan dan meningkatkan keterampilan proses, sebagai pedoman bagi guru maupun peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sebagai catatan materi yang dipelajari peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar, menambah informasi konsep pelajaran yang dipelajari peserta didik dalam KBM secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh diskusi. Baik, di sini saya akan
melanjutkan tujuan media pembelajaran dan LKPD. Tujuan media pembelajaran memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, menggambarkan konten dengan lebih nyata. Media pembelajaran dapat membantu menggambarkan konsep atau fenomena dengan cara yang lebih nyata. Misalnya melalui gambar atau video, siswa dapat melihat contoh konkret dari apa yang sedang dipelajari sehingga memperkuat pemahaman dan pengalaman belajar mereka. Tujuan LKPD. Yang pertama, memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih mandiri. Yang keempat, meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Untuk kelebihan penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak dapat bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan penggunaan media yaitu yang pertama, mengajar dengan memakai media lebih banyak menuntun guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material. Yang terakhir, biaya. Pengembangan dan pemeliharaan media pembelajaran yang efektif seperti video interaktif atau aplikasi dapat memerlukan biaya yang tinggi, baik dari segi waktu maupun sumber daya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan LKPD. Yang pertama, kelebihan LKPD, yaitu dapat digunakan dalam pemberian tugas oleh guru. Yang kedua, harga LKPD murah dan terjangkau sehingga semua peserta didik dapat membelinya. Peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih mandiri. Yang keempat, meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Untuk kelebihan penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak dapat bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan penggunaan media yaitu yang pertama, mengajar dengan memakai media lebih banyak menuntun guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material. Yang terakhir, biaya. Pengembangan dan pemeliharaan media pembelajaran yang efektif seperti video interaktif atau aplikasi dapat memerlukan biaya yang tinggi, baik dari segi waktu maupun sumber daya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan LKPD. Yang pertama, kelebihan LKPD, yaitu dapat digunakan dalam pemberian tugas oleh guru. Yang kedua, harga LKPD murah dan terjangkau sehingga semua peserta didik dapat membelinya. Yang ketiga, materi dalam LKPD disampaikan secara singkat dan jelas. Selanjutnya, kekurangan LKPD. LKPD belum memenuhi syarat-syarat LKPD yang baik. LKPD yang baik yaitu harus memenuhi syarat didaktik, konstruksi, dan teknik. Berikut kekurangan LKPD yang digunakan. Yang pertama, tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD hanya berupa soal, tanpa ada contoh yang jelas. Yang kedua, LKPD kurang menarik sehingga peserta didik menjadi
LKPD yang baik. Selanjutnya, LKPD belum sesuai dengan kurikulum. Terakhir, kesimpulan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, seperti merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. LKPD adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis ataupun cetak yang disusun secara sistematis. Lembar pekerja peserta didik merupakan bahan ajar sebagai lembar kegiatan untuk menyelesaikan tugas pada proses pembelajaran. Ini adalah contoh dari LKPD yang kami ambil. Boleh dilihat. Terima kasih. Baik, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami harapkan angkat tangan. Baik, untuk penanya pertama, Cici. Penanya kedua, La. Mengapa guru harus membuat LKPD? Selanjutnya, penanya kedua, dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya. Kan dalam slide 7 itu terdapat 7 manfaat media. Nah, salah satunya meningkatkan motivasi belajar. Pertanyaannya, bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Kan dalam slide 7 terdapat 7 manfaat media yang disebutkan. Salah satunya meningkatkan motivasi belajar. Pertanyaannya, bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Baik, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cici. Mengapa guru harus membuat LKPD? Karena LKPD membantu guru dalam menilai kemampuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Melalui hasil kerja siswa di LKPD, guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah memahami atau yang belum memahami materi yang disampaikan. LKPD juga dapat memicu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka terlibat langsung dalam mengerjakan latihan atau mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Apakah Wanda Cici sudah mengerti? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kla. Pertanyaannya yaitu bagaimana media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang tepat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa dapat membantu mereka lebih terlibat dalam proses belajar dan meningkatkan minat mereka terhadap materi pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan inovatif juga dapat membantu siswa lebih fokus dan terlibat dalam proses belajar. Misalnya, video edukatif yang berisi animasi, musik, dan narasi yang menarik dapat membuat siswa lebih tertarik untuk menonton dan memahami materi. Bagaimana, Kak? Akan saya mengerti? Bisa. Baik, kami akan membuka sesi yang kedua. Untuk yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, kami memilih Tantri dengan Ferry. Baik, saya ingin bertanya, apakah dalam sebuah LKPD ada komponen penting
di dalam LKPD tersebut? Jika ada, tolong jelaskan. Baik, akan kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya pada Terry. Pertanyaannya yaitu berikan contoh jenis-jenis media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah. Boleh diulang lagi. Berikan contoh jenis-jenis media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah. Baik, akan kami diskusikan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Apakah dalam sebuah LKPD ada komponen penting? Kalau ada, tolong jelaskan. Ya, dalam sebuah LKPD terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama terdapat judul, terus kelas, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas, dan langkah-langkah kerja yang terakhir penilaian. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry Konstansun. Berikan contoh jenis-jenis media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah. Di sini tuh di sekolah tuh ada media visual, media audio visual, media interaktif, media cetak, media digital, media praktik. Jadi media visual ini contohnya tuh seperti gambar, diagram, grafis, dan poster. Dan media ini dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik melalui visualisasi. Kalau media audio tuh termasuk seperti kayak rekaman suara, podcast, atau alat bantu pendengaran gitu. Terus yang ketiga, media audio visual tuh seperti video, film, dan presentasi. Terus ada PowerPoint yang memadukan gambar dan suara. Kemudian media interaktif itu seperti perangkat lunak pembelajaran seperti aplikasi edukasi atau kuis online seperti Quizizz atau Kahoot juga bisa. Kemudian media cetak itu seperti buku, modul, dan lembar kerja termasuk dalam kategori mode cetak. Kemudian media digital itu tuh seperti e-book, presentasi digital, serta platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Moodle. Kemudian yang terakhir yaitu media praktik. Media praktik ini termasuk ke alat peraga, laboratorium, atau kit eksperimen. Apakah kalian mengerti? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media itu sudah kita dengar. Baik, di sini kami akan memperagakan media yang kami buat. Tolong disimak. Baik, kami akan memperagakan media yang kami buat. Namanya adalah tangga penjumlahan. Cara pemakaiannya adalah misalnya 2 ditambah 3. Kita ambil 2. Kita tancapkan pada angka 1. Terus 2. Terus kita ambil 3 lagi. Kita tancapkan ke sini. 1, 2, 3. Selanjutnya kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5.
Selanjutnya, anak-anak siapa yang ingin mencoba ke depan? Isi, maju. Nanti ibu kasih soal. Dia babu. Coba hasil tadi 4 ditambah 2. Ayo anak-anak, hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 tambah 2 sama dengan berapa? 6. Oke, pintar. Ayo siapa lagi? Yang mau maju, pilih. Maju pilih, maju pilih. Billy suka bu, nancep-nancep tuh. Ayo Billy. 1 ditambah 6. 1. Ya. Ya tambah 6. Ayo hitung bersama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 tambah 7 berapa? 1 tambah 7. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan media pembelajaran tentang poster pintar yang berisi FPP dan KPK untuk kelas 4. Yang pertama kita akan mempelajari tentang FPP dulu, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita ambil contoh di angka 12 dan 18. Tolong dikasih warna. Di angka 12 kita akan memberi warna merah terlebih dahulu sebagai tanda. Ada yang tahu faktorisasi dari angka 12 itu ada apa-apa saja? 6 dikali 2. Yang pertama yaitu 1. Selanjutnya ada angka 2. Selanjutnya angka 3. Ada angka 4 dan angka 6. Kemudian kita akan mencari faktorisasi dari angka 18. Apakah ada yang tahu faktorisasi dari angka 18 itu ada angka berapa saja? 3. 3. Yang pertama ada angka 1, kasih tanda warna biru. Terus angka 2. Angka 3.
Nah, dari angka 12 dan 18 tadi, didapatlah faktorisasi dari angka 12 dan 18 yaitu 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari angka 3 dan 5. Ada yang tahu kelipatan 3 itu ada angka berapa? Habis itu kelipatan 3 ada angka berapa saja? 6, 9. Berarti bentuk kelas. Selanjutnya angka 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan yang terakhir ada 30. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan 5. Yang pertama ada angka 5, terus 10, 15, 20, 25, dan 30. Karena kelipatan persekutuan terkecil, jadi kita mengambil angka yang paling kecil dari angka yang sama, yaitu KPK dari 3 dan 5 adalah 5. Ya. Sekian presentasi dari media kami. Terima kasih.